Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya di channel Padang Tekno. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi, yaitu jadwal kuliah teman-teman. Jadi di video ini kita akan menambahkan jadwal kuliah. Jadi di sini kita tambahkan saat kita klik tombol add ya. Nah, nanti akan muncul form seperti ini, tapi ini masih form yang lama, jadi perlu kita perbaiki ya. Sebelum itu, jadi di sini ada yang lupa saya nambahkan, yaitu jumlah SKS ya. Kita coba tambahkan dulu jumlah SKS di jadwal kuliah indeks detailnya ya. Jadi kita tambahkan setelah mata kuliah yaitu SKS. Di sini center SKS. Oke, kita tambahkan juga di sini mata kuliah, tapi senternya juga ya, center SKS ya, SKS. Kita coba cek. Nah, ini udah ya. Oke, sekarang kita tambahkan add ya. Jadi add kita perlu menambahkan yang pertama mata kuliahnya. Oke, jadi kita nggak perlu kode, mata kuliah aja. Jadi mata kuliah ini dalam bentuk pilihannya. Mata kuliahnya apa? Jadi kita ke nih di add ini. Jadi kita jadwal ya, jadwal. Ya, jadwal kemudian add ya. Kita tambahkan add. Jadwal add, kemudian ini ID prodi ya. ID prodi. Oke, ini kok bukan kode tapi mata kuliah. Nah, mata kuliah. Kemudian ini kita hapus. Jadi kita gunakan select ya, select. Name-nya ID matkul. Oke, jadi kelasnya itu form control. Kelasnya form control. Oke. Di sini option. Nah, ini kosong ya. Pilih mata kuliah. Oke, pilih mata kuliah. Maka akan muncul di sini pilih mata kuliah ya. Nah, ini data mata kuliah ini kita ambil dari sini ya teman-teman. Kita ambil aja dari sini, dari model matkul ya, model matkul. Nah, ini kita ambil all data, ini all data, model matkul all data. Jadi model matkul add data. Jadi kita harus load ya. Kita load model matkul. Jadi di jadwal kuliah model matkul, belum model matkul. Oke, model matkul. Jadi di sini kita load lagi model matkul. Kemudian di sini juga model matkul. Oke. Nah, di sini di bagian detail jadwal kita tambahkan matkul ya, matkul tapi berdasarkan ID prodi ya, bagusnya. Oke. Jadi sini kita sesuaikan lagi ya, matkul. Oke. Nah, di sini saya hapus lagi, teman-teman, hapus lagi ini. Jadi kita nggak semua mata kuliah itu kita tampilkan, karena mata kuliah yang ada di sini itu ada ID prodinya ya. Jadi kita tampilkan aja berdasarkan ID prodi yang ada. Sementara mata kuliah ini itu dua semua ya. Nanti saya coba beberapa ID prodinya 2 dan beberapa ID prodinya 1. Jadi nanti akan memunculkan di sini pilihan mata kuliahnya hanya mata kuliah sesuai dengan prodi yang sedang kita tambahkan ya. Kalau prodinya sistem informasi, maka akan muncul di sini semua mata kuliah sistem informasi aja, tanpa memunculkan mata kuliah dari prodi yang lain. Nah, jadi kita buat di model jadwal kuliah ya. Jadi di sini public function matkul ya, matkul.
Jadi berdasarkan dolar ID prodi ya. Oke. Jadi kita return this db tabel. Nah, tbl matkul ya. tbl matkul. Kemudian di sini enter. Kemudian where, kemudian ID prodi, dolar ID prodi. Oke, enter. Di sini kita gunakan get. Oke, kemudian kurung untuk kurung get result array ya, result array. Oke, seperti itu aja. Jadi menampilkan matkul berdasarkan ID prodi. Jadi di sini di bagian jadwal kuliah, di detailnya ya. Oke, di sini kita munculkan matkul. This ambil dari model jadwal ya, model jadwal kuliah. Kemudian matkul ya, matkul berdasarkan ID prodi. Kemudian koma. Oke, di sini jadwal kuliah. Nah, ini matkul ya. Teman-teman tambahkan ini. Kemudian jadwal kuliah. Nah, di sini matkul ya. Oke, jadi kita munculkan matkul ini di form ini ya. Di sini kita lakukan perulangan. Jadi untuk menampilkannya teman-teman ke v-index lagi, ke modal ya. Ke v-detail lagi. Jadi di modalnya di sini kita gunakan lakukan perulangan for each. Oke, di sini ganti dengan matkul. Nah, di sini gunakan PHP pembuka. Kemudian di sini PHP penutup. Nah, di sini option ya, option. Nah, jadi kita tampilkan kita ambil ID aja, ID matkul ya. Jadi itu value ini. Nah, dolar value ID matkul. Kemudian di sini kita munculkan matkulnya, matkul, maka akan tampil hasilnya seperti ini. Oh, sistem informasi nggak ada ya. Oke, yang ada itu ID prodi 2 ya, SK. Nah, ini 2 ya. Kalau SK dia akan tampil, nah sini semuanya ya. Oke, jadi di database-nya saya ganti ya. Jadi beberapa teman-teman sesuaikan aja. Ini ganjil genap. Ini SK semua ya. Ini SK semua. Nggak ada yang SI. Jadi saya buat beberapa untuk mata kuliah SI ya. Jadi teman-teman tambahkan aja nanti untuk mata kuliah SI-nya. Jadi di sini mata kuliah itu untuk SI itu nggak ada ya, 0. Jadi yang SK aja, mata kuliah SK aja yang ada. Jadi makanya yang tampil di bagian jadwal kuliah. Nah, SI ya nggak muncul lah. Kenapa? Karena jadwal SI belum diinputnya. Jadi gitu ya teman-teman. Jika belum ada jadwal kuliah, belum ada mata kuliahnya, jadi nggak akan muncul di sini. Oke, kita pilih yang sistem komputer aja ya, sistem komputer. Maka muncul ya. Nah, jadi kita munculkan juga di sini semesternya, semester berapa ya, semesternya. Kemudian kita munculkan dulu semester ya di sini. Saya kopas. Nah, ini kasih blok aja seperti ini. Itu ini SMT ya, SMT. Kita coba refresh. Nah, seperti ini semester 1. Kemudian ini semester 2, semester 3 sampai semester. Oh ya, saya order ya. Kita order aja di sini di bagian model biar ini berurutan. Dan ini semester berurutan 1, 2, 3, ini enggak berurutan sampai sini.
order by, kita gunakan di model jadwal. Sini ambil order by ini, where, nah order by SMT ya, SMT ASC. Oke, saat kita jalankan lagi, refresh, maka dia akan berurutan ya, 1, 2, 3, 6, 7, dan 8 ya, seperti itu. Nah, langkah berikutnya kita buat SKS-nya di mana ya? Bagusnya di sini 3 SKS misalnya kita tambahkan di detail. Jadi yang diambil nanti value ini aja. Jadi ini untuk ditampilkan aja label ya. Oke, ini kopas. Nah, ini SMT, SKS ya, SKS. Oke, kita coba cek hasilnya. Oke, yang perlu di sini, oke, 2 ya, 2 SKS atau oh ya, saya kasih spasi ya. Teman-teman kasih spasi di sini, spasi, ini juga kasih spasi. Ya. Nah di sini SKS. SKS. Oke, kita coba refresh lagi. 2 SKS ya. Nah, seperti itu. 3 SKS. Oke. Kemudian mata kuliah udah. Kalau teman-teman ingin nambahkan kodenya juga bisa. Tambahkan aja di sini ya. Oke, misalnya saya tambahkan kode matkul. Saya kopas. Saya paste lagi di sini. Jadi ini tergantung kreativitas teman-teman aja ya. Kode matkul ya. Jadi saya refresh lagi. Oke, ini kode matkul. Nah, dan ada SKS-nya juga di belakang. Oke, itu aja. Oke, pilihannya. Dan ini terlalu kecil ya. Oke, kita atur modalnya kita ganti modal default aja. Oke, seperti ini. Refresh. Oke, add. Nah, oke, mata kuliah. Kemudian setelah mata kuliah SKS. Nah, kemudian dosen ya, dosen pengampuhnya. Nah, kemudian mata kuliah, kemudian dosen ya. Dosennya siapa? Dosen yang ngajarnya. Nah, ini seperti biasa lagi. Itu kita gunakan select ya. Saya kopas saja select ini. Kita paste di sini. Nah, ID. Jadi yang kita masukkan nanti ke database jadwal yaitu ID kelas ID matkul ya. ID matkul. Nih ID matkul ya teman-teman. ID matkul, kemudian ID dosen ya, dosen. Di ID dosen, pilih dosen. Kemudian, nah ini kita hapus. Oke, untuk dosen kita tampilkan data dosen ya. Kita ambil di sini jadwal kuliah. Nah di sini kita use ya untuk dosen, model dosen. Oke. Nah di sini juga kita load dosen, model dosen. Kemudian di sini kita load lagi dosen. Kemudian model dosen. Kemudian all data ya. Nah ini kita hapus aja. Oke. Nah maka nanti akan ngeload ya. Oke, nggak ada error ya. Oke, kita tampilkan dosennya di sini siapa. Oke, kita for each variable dosen di dalam array ini. Detail ya, detail. Kemudian dosen. PHP for each dosen. Oke. Nah, ini kasih juga PHP. Ini penutupnya. Oke, ini kita masukkan di dalam ini. Oke, nah ini value $value ID dosen. Kemudian
kita masukkan ini nama dosen, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, akan muncul dosennya siapa. Oke, itu ya. Kemudian kelas lagi ya, ruang, waktu, semester, mata kuliah. Oh iya, ada lagi satu ID kelas. ID kelas kita kok nggak masukkan kelas ya. Nah, dosen, nah kelas kita buat aja di sini ya kelasnya. Setelah bagusnya kita buat aja kelasnya di setelah ruang ya, setelah ruang mungkin ya teman-teman, setelah ruang atau oh ya di sini setelah SKS kelas. Oke, kita tambahkan lagi di sini di setelah SKS. Nah, kelas ya, kelas, karena kita butuh menambahkan kelas ya. Nah, kelas. Oke, refresh. Nah, ada yang error. Kenapa? Karena variabel kelas ini belum ada. Jadi kita perlu relasikan di sini, di bagian model jadwal kuliah. Di sini kita perlu relasikan kelas ya teman-teman, di sini di model jadwal kuliah. Oke, kita perlu tbl kelas, kemudian tbl kelas, kemudian id kelas, kemudian tbl jadwal id kelas. Oke, seperti itu. Oke, kita refresh. Nah, oke, kita coba lihat kelas, tbl kelas, id kelas. Oh, nama kelas, ini nama kelas ya teman-teman, nama kelas. Jadi di sini ini udah betul ya, ini udah betul joinnya. Kemudian kita ke vdetail. Oke, ke nama kelas ya, nama underscore kelas. Oke, maka akan muncul ya kelasnya SIB misalnya, SIB. Oke, kelas SIB semester 1-nya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau udah, kita lanjutkan lagi yang ini. SKS dosen udah, kemudian kelasnya ya, kelasnya teman-teman. Oh ya, kelas, kemudian ini kita tambahkan bukan hanya kelas aja, tahun angkatannya ya, kelas SIB. Nah, tahun angkatan berapa, kita buat aja tahun angkatannya di sini setelah kelasnya, kelas. Oke, strip paste tahun angkatan. Jadi kelasnya itu seperti ini kira-kira. Nah, SIB 2020 ya, kelas SIB 2020. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan di sini kelas ya. Dosen udah, mata kuliah, dosennya udah, kemudian kelas ya teman-teman. Jadi kita tambahkan di sini seperti ini lagi, kelas ya, kelas, kemudian ID di kelas rombongan kelas ya, ini rombongan kelas, kemudian pilih kelas. Oke, kita luar lagi ID kelas di sini, kelas bukan di bagian jadwal. Nah, di sini kelas, nah model kelas ya. Oke, jadi di sini kita perlu luar model kelas. Oke, di sini juga kita perlu luar lagi model kelas.
Oke, udah ya. Kemudian ini kelas, kita for each variable kelas ini if detail di sini pilih kelas, ini kita hapus aja dulu. Oke, kita php for each kelas, kemudian kita tambahkan di sini php. Nah, kemudian option, oke, dollar value, kemudian id kelas, kemudian kita tambahkan di sini nama kelas, kemudian tahunnya, nama kelas, tahun angkatan, sini strip, paste lagi tahun angkatan, maka akan muncul kelasnya seperti ini, Nah, SIA 2020, SIB 2020 ya. Nah, karena kemarin waktu di kelas ini kelas ya, remung kelas, nah kita ini SI nya kemudian tahunnya ya. Nah, SIA 2020 sebenarnya harus kita tambahkan di sini, nanti kita perbaiki di sini ya. Oke, sebaiknya kita perbaiki aja sekarang SIA ya. Oke, kemudian SIA ya, berarti di bagian kelas, di kelas ya. Jadi saya tambahkan kelasnya di sini, kita tampilkan sini ya. Oh, di sini. Nah, kelas, nah ini nama kelas, kemudian kita kasih, kita kasih strip, paste tahun angkatan. Oke, maka di kelasnya SIA 2020 ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, kemudian kelas, kemudian anggotanya mahasiswa, kelas SIA 2. Nah, ini kita tambahkan lagi ya, kelas SIA 2020, SIA 2020. Oke, misalnya saya mau nambahkan lagi ini, saya strip aja ini, ambil kopas aja, kemudian kita ambil di bagian kelas, rincian kelasnya. Oke, nah di sini ada nama kelas, paste aja, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Tahun angkatan, kelas, oh bukan kelas, nama kelas, tapi bukan value, tapi kelas ya, kelas. Oke, variabelnya kelas ya, variabel arraynya kelas. Oke, maka seperti ini. Nah, ini nama kelas. Oke, nama kelas. Oke, kita tambahkan juga di sini. Oke, kasih strip biar jelas perbedaannya SIA 2020 atau 2019 nanti. Nah, di belakang ini tahunnya, ini urutan kelasnya ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita udah perbaiki, kita balik lagi ke jadwal kelas, jadwal kuliah, SK tadi ya, SK. Oke, kelas udah. Nah, tapi di sini di bagian kelas, kita di bagian kelas itu muncul semuanya ya, baik SK ataupun SI. Padahal kita kan add jadwal kuliahnya untuk SK aja kan, untuk SK aja. Jadi harusnya yang muncul di sini adalah harusnya SK aja ya. Sementara SI masuk juga. Nah, jadi teman-teman perlu filter karena di sini anak kelas ya, prodi. Nah, jadi kita filter berdasarkan prodi di sini. Oke, kita coba. Nah, jadi ini kita nggak pakai ya di bagian jadwal kuliah, jadwal kuliah kelas. Jadi kita nggak ambil dari model kelas. Oke, jadi model kelas kita hapus lagi.
Karena kalau seperti ini dia akan ngambil semua datanya, jadi kita perlu filter. Hapus saja. Ya, kita buat lagi sebuah metode atau function di model jadwal kuliah. Oke, ini kelas ya. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, ini kita biarkan aja dulu ya. Ini kita biarkan aja dulu. Jadi, teman-teman, nah ini model jadwal kuliah. Kemudian ini kelas ya, kelas. Nah, berdasarkan ID prodi. Nah, jadi karena ini metode ini kita panggil ya, metode kelas berdasarkan parameternya ID prodi di model jadwal kuliah. Jadi ini kan belum kita buat. Kalau seperti ini dia tentu akan error ya. Nah, jadi kita perlu tambahkan kopas aja dari model kelas, ambil all data ini, kopas aja. Kemudian teman-teman paste di model jadwal kuliah. Oke, di sini paste aja. Oke, paste di bawahnya. Bentar. Public function kelas. Oke, kelas berdasarkan ID prodi. Oke, koma. Nah, seperti ini. Jadi kita perlu tampilkan kelas. Ya, tapi kita nggak perlu tabel prodi ya. Kita ini tabel dosen juga nggak perlu. Jadi kita perlu order by aja. Order by ini nggak perlu juga. Berarti kita perlu where aja, where. Bentar. Berarti kita perlu order by kelas ya. Berarti kita order by berdasarkan nama kelas. Nama kelas. Nah, ASC ya. Kemudian ini where. Kita gunakan where. Oke, berdasarkan ID prodi. Nah, koma parameter ID prodi. Oke, gitu aja ya. Maka ini akan tampil kembali saat kita add. Maka kelas yang muncul hanya satu aja, SKA 2020. Oke, coba kita tambahkan lagi kelasnya ya. Nah, kecuali kalau di SI. Kalau di SI itu kan kita ada kelasnya. Maka di SI ini kan muncul ini ya. Oke, coba kita tambahkan dulu kelas untuk SK ya. Karena untuk SI, oke, rombong kelas kita coba tambahkan kelas ini SK ya, SKB ya, SKB. Oke, ini sistem informasi, sistem komputer. SNPA nya anggap aja ini dulu 2020, simpan. Oke, dan nambah lagi ya SKB. Nah, oke, kita back lagi ke kelas ya, ke mata jadwal. Kemudian ada sistem komputer. Oke, kita add. Oke, nah udah ada dua ya. Kemudian setelah kelas kita buat dosennya udah, kemudian hari ya. Nah, kita kelas udah, kemudian hari apa ya. Jadi teman-teman perlu tambahkan di bagian desainnya vDetail jadwal kuliah. Ini kelas udah. Nah, ini ganti aja dengan hari. Kemudian ini hari ya, hari. Oke, ini pilih hari. Nah, ini kita buat aja Senin. Oke, Senin. Nah, Selasa. Oke, Selasa. Kemudian Rabu. Kemudian Kamis. Kemudian Jumat. Kemudian sampai hari Sabtu aja ya teman-teman. Sabtu. Oke, ini kita kosongkan aja, hapus. Nah, untuk hari kita udah ya, udah lengkap hari. Untuk hari ya. Nah, hari. Oke.
Kemudian dosen udah, hari, waktunya hari, kemudian waktu kita buat bagi dua aja ini ya, kolom ini. Oke, di sini. Oke, ini saya cut dulu, div titik row ya. Oke, div titik call sm6. Oke, paste. Nah, di sini saya tambahkan div titik call sm6. Oke, nah kita coba refresh dulu. Oke, nah ini hari ya. Kemudian di sini waktunya. Oke, berarti kita gunakan input aja, input ya. Input. Oke, jadi kita buat name-nya, name itu waktu ya. Waktu. Kemudian placeholder itu kita buat aja example, misalnya 08 00 ya, 0800 sampai 010 30 misalnya. Oke, 10.30 sampel. Oke, nah jadi nanti akan muncul seperti ini. Oke, tapi ini belum kita buat kelasnya ya, kelas form control. Jadi ini required ya, required aja kita kasih. Oke, refresh. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kenapa? Karena label belum kita masukkan, makanya dia seperti ini. Oh iya, ini pasti dulu bawah. Nah, kita belum masukkan, kita masukkan di dalam grup ya. Ini div grupnya ya, grup. Kemudian ini divnya sekali lagi. Oke, seperti ini. Maka akan seperti ini hasilnya. Oke, hari. Ini bukan hari ya, tapi waktu. Waktu ya, waktu. Nah, kemudian kita akan buat ruangnya. Ruang apa? Oke, jadi kita ambil dua ini lagi, row ini sampai ini, karena kita butuh dua kolom. Nah, kategori ini kita hapus ya, kategori enggak, kita hapus saja ini, paste yang ini. Oke, berarti ada lagi, yaitu namanya ruang ya, ruang kelas, ruang. Jadi kita lihat di database-nya, itu di jadwal ya, itu namanya ID ruang. Berarti kita ininya ID ruang, name-nya ID ruang. Pilih ruang ya, ruangnya di mana? Oke. Nah, oke, berarti ini seperti ini dulu dia. Add. Oke, pilih ruang. Nah, jadi ruang itu kita ambil dari database yang sudah kita input ya. Dari ini ruang TBL, ruangan. Ya, ruangan ya. Oke, di sini ruangan aja, kita ganti lagi namanya ruangan. Oke, kita refresh. Oke, nah oke, seperti ini ruangan ya, ruangan A4. Nah gitu. Oke, ruangan, ini ruangan. Oke, kita ganti lagi ke bawahnya, hari matkul ruangan. Oke, jadi kita ambil model ruangan ya. Nah, kita ambil all data ini. Oke, karena ruangan itu nggak ada per prodinya, kita pakai semua ruangannya. Jadi prodi apapun yang memakai jadwal kuliah. Oke, di sini ruangan. Oke, oh ya, kita belum model ruangannya. Kita lihat dulu model ruangan. Kemudian ini kita kopas lagi di construct-nya, kita tambahkan ini model ruangan, kemudian model ruangan. Oke,
Kemudian di bagian ini ruangan, kemudian kita perlu nih model ruangan. Nah, ini all data ya, all data. Oke, di dalamnya kosong. Oke, kemudian kita ke detail lagi di jadwal kuliah. Ini pilih ruangan. Oke, jadi di sini kita perlu PHP for each lagi. Oke, ini ruangan. Oke, nah ini kita kasih pembuka, penutup, PHP. Nah, seperti ini. Nah, di sini value $value ID ruangan, ID ruang atau ID ruangan. Ini ID ruangan di jadwal. ID ruangan ya teman-teman. Jadi ID ruangan. Berarti ini ID ruangan ya. Oke, name-nya ID ruangan. Kemudian nama ruangan. Nama ruangan. Oke, nama ruangan. Kita refresh. Oke, salah. Kita lihat di tabel ruangan. ID gedung, ruangan. Oh, ruangan, bukan nama ruangan. Ruangan aja. Ruangan aja, teman-teman. Ruangan. Pakai nama ruangan aja. Kita refresh lagi. Oke, nggak ada lagi yang error. Maka di sini akan muncul ruangan ya. Lab A1. Nah, kemudian kuota. Nah, di sini kuota. Kuota kelasnya ada berapa orang? Kuota. Oke, kuota ya. Kuota. Oke, name-nya Q-nya Q kecil ya. Kuotanya atau kapasitasnya. Di tabel jadwal kuota ya. Oke. Nah, refresh. Oke, nah, jadi ini nanti kita isi dengan angka ini juga. Oke, ini sepertinya udah ya. Ruangan, kode semesternya nanti otomatis dari sini. Kemudian kodenya juga, kode matkulnya. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu. Untuk video berikutnya kita akan nyimpan data ya. Nyimpan datanya ke database. Oke, assalamualaikum.